Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat. Kembali lagi di channel Firman Fathul. Hari ini kita akan buat tutorial bagaimana caranya membuat games interaktif kepada anak-anak, siswa, mahasiswa ataupun siapapun ya. Dan ini menarik banget dan soal-soal ini bisa diganti dengan soal matematika, fisika, kimia, bahasa Indonesia, biologi dan sebagainya. Bisa pakai gambar ataupun dan lainnya. Ini game banyak banget sebenarnya. Maze Chess ceritanya. Misal di sini 5 tambah 4 harusnya adalah 9 gitu. Nah, si siswa atau peserta dia harus mencari jawaban dengan nilai 9. Nah, seperti ini. Kalau misalnya dia mau ganti atau kita sebagai guru mau ganti gamenya, kita tinggal pilih aja misalnya kita pilih yang, find the match misalnya. Dengan soal yang sama kita bisa ganti-ganti temanya teman-teman. Jadi menarik banget ya. Jadi kita tidak perlu buat banyak ini ya, 5 tambah 0 berarti 5 teman-teman. Nah, seperti ini. Dan ini kita bisa lihat seperti, leaderboard-nya dan lain sebagainya teman-teman. Oke, bagaimana cara membuatnya? Mudah banget teman-teman. Oke, saya logout dulu ya, biar kita sama-sama bareng dari awal. Teman-teman masuk ke website namanya adalah wordwall.net, wordwall.net. Terus sign up kalau belum pernah buat tentu saja. Di sini teman-teman bisa menggunakan 2 cara, bisa pakai email untuk daftarnya atau pakai Google. Untuk memudahkan kita pakai Google aja ya biar nggak usah masuk-masukin lagi. Kalau sudah dia akan masuk ke sini teman-teman ya. Dan untuk pertama kali kita bisa klik di sini create your first activity now. Nah, ada 2 cara teman-teman untuk mengubah soal, teman-teman bisa pilih ya di template atau menggunakan soal yang sudah orang lain buat di komunitas ya. Nanti kita akan cek juga. Tapi sementara kita akan buat sendiri. Nah, temanya ada 2 teman-teman, atau template-nya ada yang berbayar, ada juga yang gratis ya. Ini gratis yang atas, ada juga yang berbayar yang di bawah, yang harus di-upgrade ya. Kita coba yang gratis dulu sebagai latihan teman-teman, dan kita akan membuat game seperti tadi, Maze Chess, dan kita bisa mengganti dengan yang lain. Kita coba yang ini dulu. Terus di sini teman-teman, bisa memasukkan soal, bisa dalam bentuk gambar atau tulisan. Kalau gambar sini pilih, dan gambarnya kita bisa upload atau kita searching teman-teman, bisa juga ya. Nah, misalnya teman mau mencari, angka 8 ya. Nah, jadi 8-nya bisa dalam bentuk gambar atau mungkin, gambar suatu misalnya mobil. Nah, dia akan masuk ke sini. Ya, kalau ini merek ini ya, merek atau kita car berarti ya, kalau mobil berarti car. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, dan seterusnya ya, tapi kita biar sederhana kita coba buat soal, mmm, perkalian ya misalnya. Nah, di mana di sini kita akan buat misalnya 4 kali 4 sama dengan harusnya 16 kan, 15, 16, 17, 28, dan 39 contoh aja ya. Nah, ini bisa sampai F, kita bisa cuma 3 aja atau bahkan bisa sampai E, itu terserah teman-teman. Nah, kita pilih yang benarnya adalah 16, kita checklist, yang lain X berarti artinya salah. Kita buat 2 soal aja ya untuk contoh. Yang kedua adalah 4 kali 6. Oke, misalnya 32, 43, 24, 25, 26, dan 36 ya. Nah, teman-teman bisa nambah soal lagi dengan add, question, bisa menggunakan gambar, sekali lagi bisa pakai, tulisan ya. Nah, di sini kalau sudah, teman-teman bisa klik done di sini. Oh iya, lupa yang satu lagi belum kita ini ya, checklist. Nah, kalau sudah kita klik done. Oke, di sini teman-teman bisa lihat dulu gamenya yang sudah diberikan, kita bisa nge-review dulu ya. Kita klik start. Ini game yang baru kita buat tadi dengan soal yang kita buat. Nah, seperti ini teman-teman. 4 kali 4 16. Nah, jadi nanti santri atau siswa atau mahasiswa bisa membuat soal, bukan membuat ya, menjawab soal dengan lebih interaktif ya. Jadi lebih semangat lah. Dan gamenya banyak teman-teman. Jadi bisa dalam bentuk maze, bisa dalam bentuk quiz ya, seperti ini. Nah, dan masih banyak lainnya ya. Nah, setelah kita review udah oke, di bawah, kita tentukan dulu
Di sini timernya apakah nggak ada, count up atau count down, waktunya berapa menit terserah. Terus, nyawanya apakah unlimited ataukah, ada batasnya, misal 3, jadi kalau dia salah 3 ya udah nggak bisa main lagi. Apakah mau di-random atau enggak soalnya bisa teman-teman ya. Di sini marking automatically process after marking, so answer apa mau ditunjukin nggak soalnya ya. Nah kita klik, apply to this activity. Ini nanti bakalan muncul, leaderboard-nya teman-teman. Nah di sini ketika kita klik share, ada pilihan teman apakah mau private atau publish ya. Default-nya private teman-teman, kalau publish berarti si soal ini bisa dibuat, bukan dibuat, tapi bisa dilihat oleh orang lain dan bisa dipakai oleh orang lain. Nah terserah teman-teman, misal perkalian, kalau mau di-publish berarti sekitar kelas 2 kali ya, dan ininya matematika misalnya, pelajarannya kita pilih matematika di sini. Nah ini teman-teman ya, kita klik publish, maka soal yang kita buat bisa juga dilihat oleh orang lain. Tapi kalau teman-teman, pengen buat sendiri aja kita klik private. Nah, kalau untuk peserta, siswa, agar leaderboard-nya ada di kita klik set assignment. Di sini ada pilihan, apakah boleh anonimus atau, ininya, harus masukin nama, gitu ya. Nanti hasilnya akan dimasukkan ke, folder namanya result 1 for perkalian, teman-teman. Ada deadline nggak, maksimal kapan gitu dikerjakan, kalau nggak ada berarti none. Di sini, end of the game, apakah mau ngasih jawabannya nggak, kalau nggak jangan di-checklist. Nah atau, ini ya, boleh mulai atau dia bisa ngerjain lagi nggak, kalau nggak jangan. Kalau leaderboard dia kita masukkan biar dia masuk ke leaderboard. Oke klik start. Nah di sini link ini yang bisa dibagikan ke siswa, bisa dalam bentuk link, bisa dalam bentuk barcode ya, ke Facebook di-share-nya dan sebagainya. Kita pakai copy aja ya ini link. Kita pastekan, kita coba. Ini sebagai siswa, dia akan masukin nama dulu, misalnya, karena saya pernah masukin nama, langsung otomatis kalau misalnya, belum pernah biasanya kayak gini, kita masukin lagi Firman Fathul, start. Nah, karena game yang kita pilih adalah ini ya, kuis, kita buat seperti ini tadi. Nah, ini tergantung gurunya nih, mau game yang bentuknya seperti apa. Oke, nanti kalau benar nah seperti itu teman-teman. Dan dia bisa ngelihat leaderboard, bisa ngelihat jawaban, atau dia bisa mulai lagi. Ini yang tadi kita bisa aktifkan atau enggak nih, tergantung kita teman-teman ya. Nah leaderboard berarti dia bisa lihat leaderboard-nya ya. Kalau enggak juga kita matiin di bagian, tadi ya. Nah link ini yang kita bagikan ke siswa, ke WA atau ke SMS dan lain sebagainya ya. Link ini teman-teman. Nanti hasilnya di mana munculnya? Hasilnya, kita masuk ke my result. Di sini dengan link yang sama tadi ya. Nah, ini link ini yang bisa kita share lagi ke orang lain ya. Kalau misalnya lupa ke share, dan kalau mau di-download juga bisa export to file dalam bentuk Excel ataupun CSV teman-teman, ya. Satu lagi terakhir, kalau teman-teman mau menggunakan, soal orang lain dan kita tidak perlu membuat soal kembali, klik community. Nah, di sini teman-teman tinggal searching aja ya, kayaknya matematika ada nggak ya? Nah, banyak banget ternyata teman-teman ya bisa kita gunakan. Nah, ini bisa kita gunakan. Nah, yang udah ada nih. Jadi kita tinggal pakai aja tinggal kita share aja teman-teman. Tinggal di-share, kita set assignment. Ketika akhir game boleh nggak dia ngeliat leaderboard? Nggak boleh. Nah, ini bisa kita aktifkan atau enggak. Kita klik start. Ini copy. Nah, ini yang dikirim ke siswa teman-teman. Ya. Ini gamenya yang sesuai yang kita ini ya, yang dari community. Nah, jadi kita nggak perlu buat lagi teman-teman ya, kalau soalnya udah ada, bahkan kalau kompetisi dasarnya sama, itu nggak perlu buat lagi. Oke teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat ya, dan bisa membantu dalam kegiatan belajar mengajar, dan membuat siswa atau mahasiswa kita lebih, menyenangkan dan tertarik belajar. Oke itu aja dulu, mudah-mudahan bermanfaat, jangan lupa di-subscribe, like, share, komen video ini. Saya Firman Fathul undur diri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.